Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas PPU ya. Sudah Ibu tampilkan di layar soal PPU. Halamannya boleh kalian buka. Halaman 367. Nah, untuk soal terakhir yang kita bahas di pertemuan Senin sebelumnya, yang Ibu catat itu KRS 2 ya. Nah, untuk nomor terakhirnya Ibu tepatnya tidak sempat mencatat. Nah, boleh disampaikan di kolom chat ya, terakhir itu sampai nomor berapa. Sambil menunggu sampai nomor berapanya berdasarkan catatan kalian ya. Nah, Ibu akan mulai dari silakan. Oke, terakhir itu KLS 2 nomor 11. Terima kasih ya. Berarti sekarang nomor 12-nya gitu. Oke. Atau sekarang nomor 11 kita cek dulu ya. Sebentar. Nah, kemungkinan nomor 11-nya berarti sudah ya, terakhir itu di nomor 11-nya ya. Nah, yang sedang kalian lihat ini KRS 2 ya. Tadi kata teman kalian sudah sampai nomor 11 ya. Untuk nomor 11 yang terakhir itu kata menghambat dalam kalimat satu berlawanan dengan mengakselerasi ya, alias mempercepat. Kalau A, B, C, E menahan, merintangi, memicu, dan membatasi itu termasuk lawan. Ibu ulangi ya, termasuk apa? Bukan lawan, tapi persamaannya ya, kayak gitu. Ibu ulangi, kata menghambat, lawannya adalah mengakselerasi ya dalam opsi yang ada. Sisanya itu menahan, merintangi, memicu, dan membatasi itu sebagai persamaan. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12-nya ya. Silakan. Ada yang ingin memunculkan jawabannya, silakan. Untuk soal nomor 12. Yang baru bergabung ini KLS 2. Sekarang nomor 12 PPU. Nomor 12 sambil menunggu jawaban kalian dapat disempurnakan menjadi ungkapan yang mana, pernyataan yang mana gitu ya. Oke. Sebelum menjawab soal nomor 12 ada yang bertanya nomor 11 tadi kenapa tidak yang C. Oke, kita bahas ya. C itu apa? C itu memicu ya. Memicu diartikan menarik picu ya. Di KBI-nya Ibu lihat, memicu itu menarik picu atau menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Nah, memang seolah ya terlihat bukan lawan gitu ya. Dan seolah bukan persamaan itu maksudnya. Nah, jadi Ibu ulangi ya, menghambat di sini yang sudah atau bermakna dekatnya menahan bisa ya, merintangi juga bisa, membatasi bisa. Nah, kita fokus ke memicu. Memicu itu menarik picu. Apa itu picu? Picu itu adalah bagian atas pelatuk yang digerakkan dengan telunjuk pada waktu menembak tentang senapan atau pistol ya. Jadi menarik picu itu dalam konteks tadi ya, senapan, menarik picu. Nah, diartikan juga memicu itu menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Konteksnya seperti apa? Seperti telah diduga, pemecatan itu bakal memicu gelombang demonstrasi baru, menggerakkan
yang ujungnya itu yang menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita cek ya, merintangi gitu ya. Merintangi, oke. Merintangi itu menghalangi, mengalang-alangi gitu ya. Atau mengganggu atau mengusik. Kayak gitu. Nah, mengganggu, mengusik, dan seterusnya. Itu bisa kita jadikan persamaan menghambat. Nah, kembali ke memicu. Memicu tadi, kalau kita cek konteksnya, lebih ke arti yang kedua di KBBI ya, menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Konteksnya tadi memicu gelombang demonstrasi baru, menggerakkan sesuatu yang berakibat membahayakan. Jadi, walaupun tadi ada kata kunci menarik ya, dalam konteks senapan, menarik uh, bagian atas pelatuk pistol atau senapan gitu ya. Memicu di sini konteks yang lainnya adalah menggerakkan ke arah yang membahayakan. Berarti masih bisa sejajar maknanya, ada hambatan, ada rintangan. Kayak gitu ya. Ada yang membahayakan. Itu menurut pendapat Ibu, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Nah, kalau gitu akselerasi, walaupun Ibu yakin kalian sudah mengetahui ya, akselerasi itu proses mempercepat, peningkatan kecepatan atau percepatan, atau laju perubahan kecepatan ya. Nah, jadi mengakselerasi itu mempercepat ya. Jadi arahnya itu tidak ada hambatan gitu ya. Ada kelajuan, ada pergerakan ke arah yang uh, positif, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau dibandingkan dengan silakan. Ada yang disampaikan? Sepakat tidak? Kalau tidak boleh disampaikan. Ya, jadi itu pendapat Ibu, kenapa kemungkinan yang lainnya tidak kita ambil sebagai jawaban. Ya, nah, silakan boleh menanggapi. Kita lanjutkan sambil menunggu tanggapan kalian. Ada yang menjawab untuk soal selanjutnya ya. Oke. Nomor 12, tadi ada yang menjawab yang C, kita bahas. Yang ditanyakan, nah, perbaikan yang mana dalam konteks kalimat 3? Kalimat 3, kucing ini sering diburu manusia dan habitatnya dirusak begitu saja. Oke. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian untuk soal ini. Nah, sebelum Ibu jawab pertanyaan kalian, kita coba dulu ya menjawab ini. Nanti kita coba uh, bahas, kita coba jawab apa yang ditanyakan teman kalian. Tadi ada yang menjawab yang C, kalau C itu habitat kucing ini dirusak manusia begitu saja saat sering diburu. Terus ada yang menjawab yang B, B itu kucing ini sering diburu oleh manusia dan habitatnya dirusak secara semena-mena. Oke. Kalau dilihat bisa kita gunakan paralel ya. Kita gunakan pola yang sejajar paralel nih. Oke. Kalau dilihat yang dimunculkan ini adalah kalimat ya. Jadi bukan potongan kalimat kalau dilihat ya. Sebenarnya kalau istilah ungkapan itu, nah ada yang menjawab yang E, nah untuk yang ulang ya, ungkapan kalau memang benar-benar arahnya ke kelompok kata yang ditanyakan adalah ungkapan, biasanya ungkapan bisa diartikan atau istilah yang serupanya itu adalah idiom gitu ya. Contohnya kambing hitam, kuda hitam ya, meja hijau,
panjang tangan, kayak gitu, seperti itu, besar kepala. Nah, itu arahnya, nah, berbeda ya dengan yang kita bahas ini. Ini untuk mewakili kelompok kata. Nah, kebetulan ya di sini yang dimunculkan adalah sebuah kalimat ya. Biasanya kan potongan kalimat ya, ini sebuah kalimat kalau dilihat. Nah, ya, kita akan set. Tadi ada yang B, ada yang C, ada yang E. Kita coba tandai. Yang A itu ada memburu. Nah, Ibu akan pakai, nah, ini dia. Ada memburu, ada dirusak. Nah, tidak paralel ya. Ada diburu, ada dirusak. Nah, ini paralel nih. Kita simpan dulu. Ada dirusak, ada diburu. Ini juga paralel. Nanti kita bedakan beda antara B dan C. Kalau yang delta, nah, merusak di sini ya. Sering ditangkapnya kucing ini oleh manusia yang merusak habitatnya begitu saja. Nah, ditangkap, kucing sering diburu. Oh, menggantikan diburu ya. Oke, kita tandai dulu. Terus yang E, diburu, lalu merusak. Kita bisa eliminasi yang A kita eliminasi, yang E juga kita eliminasi, yang delta kita eliminasi juga ya. Karena di sini di dengan me, terus tadi diburunya jadi diubah menjadi ditangkap, walaupun secara makna dekat gitu ya. Nah, tapi minimal kita samakan, kita cari yang imbuhannya sama ya. Walaupun kita juga, atau kalian pasti pernah juga menemukan ada yang paralelnya, misalkan dari dua, dari tiga misalkan ya. Karena konteksnya tidak memungkinkan semuanya, ada salah satu misalkan yang di, tapi itu harus dilihat konteksnya. Di soal nomor berapa ya? Nah, apakah sudah terlihat atau belum? Sebentar, oh ada. Kita bandingkan dulu. Kita bandingkan dulu dengan yang sebelumnya. Nah, yang ini nih, Ibu tandai dulu. Untuk yang nomor 8 yang sebelumnya ya, di situ jawabannya kan yang A, di sini ada mencegah, ada ditimbulkan, ada melakukan. Terlihat tidak paralel ya sebenarnya ya. Nah, kita bandingkan dengan yang lainnya, B itu mencegah, timbul, sama dilakukan. Nah, terlihat ini me, ini tanpa imbuhan, yang ini menggunakan imbuhan di. Terus yang siapa? Me, di. Yang delta, me, kan. Apa? Me. Yang itu sebenarnya terlihat paralel, mencegah, menimbulkan, melakukan. Tapi dalam konteks kalimat yang dimunculkan, nah, masih aman dengan opsi A, lebih aman dengan A, karena tidak mungkin kita gunakan konteks ini untuk mencegah bencana yang mungkin menimbulkan pada saat melakukan percobaan tersebut. Yang menimbulkan itu adalah apanya? Konteksnya kalimat 2. Kalimat 2, mereka telah mengambil tindakan dan seterusnya. Jadi yang menimbulkan itu adalah mereka ya, sekilas terlihat seperti itu. Jadi bencana yang ada adalah dampaknya yang ditimbulkannya, kayak gitu ya. Jadi masuk ya, dengan konteks kalimat duanya itu yang A. Tapi pastikan dulu, sejajar dulu imbuhannya. Lalu sesuaikan dengan konteks ya. Kenapa harus samakan imbuhan? Minimal dengan samakan imbuhan maknanya sama, sejajar gitu ya. Ini beberapa kasus, ini sebenarnya jarang ya,
kasus yang seperti ini maksudnya yang muncul di soal ya. Biasanya kan samakan imbuhannya cukup aja. Tapi di sini secara konteks eh, jadi tidak logis kalau yang E ini. Jadi tidak bisa kita paksakan sama semua. Tapi ini masih paralel yang A ini. Kenapa? Karena sama-sama kata kerja. Jadi yang terlihat tidak paralel itu satu kata kerja, satu kata benda gitu ya, satu kata sifat gitu ya. Seperti itu. Silakan. Nah, itu ada kasus yang seperti itu. Walaupun jarang ya. Hmm. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 itu, nah tadi ada yang menjawab yang B, jawabannya tepat yang B ya. Itu apa? Diburu dengan dirusak. Kita bandingkan dengan yang mana tadi yang sama. Yang C kita bandingkan ya dengan B. Nah, yang terlihat adalah yang B itu, yang diburu itu kucingnya, ya, yang sering diburu itu adalah kucing. Yang dirusak itu habitatnya. Kalau yang C bagaimana? Sebentar. Kalau yang C, habitat kucing ini dirusak manusia begitu saja saat sering diburu. Nah, di situ ada tambahan saat. Beda maknanya ya. Kalau saat di situ sama dengan ketika, yaitu menyatakan keterangan waktu, menyatakan hubungan waktu gitu ya. Seperti ini. Kalau yang B bagaimana? Menggunakan konjungsi dan. Nah, untuk konteks yang di kalimat ini gitu ya. Nah, lebih logis yang mana? Menghubungkan klausa dengan klausa dalam sebuah kalimat ini. Nah, lebih ke lebih tepatnya kita gabung dengan konjungsi dan gitu ya. Kucing ini sering diburu oleh manusia dan habitatnya dirusak secara semena-mena. Kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi 12 yang Bandung. Terus tadi ada yang menanyakan berkaitan dengan soal ini. Ya, tadi yang menjawab yang B. Nah, ada pertanyaan mengenai soal tadi. Nah, untuk nomor 12 tentang ungkapan katanya. Sempat disampaikan ya ungkapannya itu dalam konteks ini berbeda dengan ungkapan eh, dalam konteks kelompok kata ya. Nah, Ibu ulangi untuk soal tipe nomor 12 ya. Apakah ada pola atau cara mudahnya nggak Bu untuk menyempurnakan ungkapan ini? Kalau ini ya, ya menyempurnakannya berarti kita perbaiki ya, menjadi lebih efektif. Salah satu cara mengefektifkan sebuah kalimat, langkah awalnya dulu ya, langkah awal mengefektifkan kalimat, menyempurnakan kalimat, SP-nya pastikan ada. Ibu lisankan ya, eh, sempat dibahas ya, seingat Ibu sempat dibahas, jadi Ibu lisankan minimal subjek predikat jelas. Setelah itu apa? Langkah selanjutnya bisa kita cek penggunaan konjungsinya sudah tepat atau belum ya. Preposisinya sudah tepat atau belum. Kata ganti atau pronominanya sudah tepat atau belum. Itu dalam hal penggunaan kata-kata juga harus tepat. Pernah yang muncul soal yang contoh konjungsi yang tepat itu seperti apa nanti kalau menemukan soalnya kita bahas ya. Nah, selain dua hal tadi yaitu SP-nya harus jelas, penggunaan kata-katanya harus tepat, juga harus logis dalam konteks ini masuk akal ya. Terus harus apa lagi? Harus hemat, tidak boros. Misalkan dia sangat senang sekali boros ya. Itu salah satu contoh ya sebenarnya. Jika maka juga boros ya harusnya jika saja atau maka saja. Walaupun tetapi juga kita gunakan salah satu walaupun saja atau tetapi saja. Ya, misalkan karena hujan sehingga dia tidak sekolah. Nah, itu boros ya, gunakan salah satu. Nah, juga salah satu syarat lainnya kalimat yang efektif itu yaitu
paralel atau sejajarnya. Jadi cara mudahnya seperti apa tadi pertanyaan teman kalian? Kalau arah soal nomor 12 ini sudah bisa ditebak, oh paralel nih, kita ubah jadi kita semulakan fokusnya ke paralel, sejajar. Kalian sudah tahu sejajar dalam konteks bahasa Indonesia itu minimal samakan imbuhannya. Pernah disampaikan juga kalau tidak salah, sejajar dalam konteks bahasa Inggris minimal, apakah bisa kita sebut minimal, intinya adalah bisa dengan cara samakan verb 1 lagi, verb 2 lagi, verb 3 lagi gitu ya. Di bahasa Indonesia tidak mengenal verb 1, verb 2, verb 3 ya. Kayak gitu. Jadi caranya bagaimana? Cara mudahnya samakan imbuhan. Misalkan kalau secara makna kurang logis nih, setelah kita coba samakan, bisa jenis katanya samakan. Oh, sama-sama kata kerja, sama-sama kata benar, atau sama-sama kata sifat gitu ya. Itu mungkin jawaban Ibu. Ada yang disampaikan? Jadi, kalau pertanyaan dapat disempurnakan menjadi tergantung kalau kita lihat A sampai E ini, oh ini perbedaannya di imbuhannya gitu ya. Oh berarti ini arahnya ke memaralelkan, menyejajarkan kalimat tersebut ya. Sesuaikan dengan konteksnya. Misalkan di opsi A, B, C, D, E, misalkan semuanya sejajar, misalkan ya, opsi yang ada itu. Sama-sama pe, sama-sama me, sama-sama ter, misalkan. Nah, di antara semua yang sejajar, sesuaikan dengan konteksnya. Kita butuhnya kata kerja aktif, kata kerja pasif, atau bagaimana gitu ya. Silakan ada yang disampaikan. Nomor 13 silakan. Hubungan kata benih dan pohon sama dengan hubungan kata apa dan apa. Boleh dimunculkan jawaban kalian. Nah, sambil menunggu jawaban kalian, ada yang setuju dengan jawaban kecebong dan kata? Nah, jadi ini analogi yang sama antara benih dan pohon ya. Benih dan pohon itu, jadi sebelum menjadi pohon, dari uh, benih gitu ya, perjalanan dari benih ke pohon itu, misalkan dari benih, apakah langsung jadi pohon? Tidak ya. Sama dengan kecebong, nggak langsung tiba-tiba jadi katak gitu ya. Anggap di sini katak dewasa. Jadi dalam daur hidup katak, boleh kalian cek di sumber ya, atau ingat-ingat kembali pelajaran biologinya. Jadi dari telur kan ya, untuk menjadi katak dewasa, daur hidupnya itu telur, setelah itu kecebong alias berudu ya, selanjutnya kecebong atau berudu 2 kaki, selanjutnya 4 kaki, ya kecebong atau berudu 4 kaki, selanjutnya katak apa istilahnya katak muda, seperti itu nanti boleh cek, lalu katak dewasa, terus telur lagi dan seterusnya gitu ya. Itu daur hidup uh, atau bisa disebut juga dalam konteks ini metamorfosis katak ya. Itu silakan ada yang mau menanggapi. Jadi analoginya sama. Benih tidak tiba-tiba langsung jadi pohon ya. Kecebong tidak tiba-tiba langsung jadi katak seperti silakan. Ada yang mau disampaikan? Oke, kita lanjutkan. Boleh sampaikan kalau ada yang kurang setuju atau ada pertanyaan. Nomor 14, hubungan antara kalimat 2 dan 3 ya. Silakan. 2 itu dia tercatat menggunakan beberapa desain Jolly Roger yang berbeda. Ada yang mengenal Jolly Roger? Nah, apakah ini nama seseorang? Kayak berarti harusnya tidak miring kalau nama ya, dan harusnya diawali setiap di setiap huruf di awal katanya juga harus kapitalnya. Kita lanjutkan.
Di kalimat 3, di satu bendera dia memakai gambar dirinya sendiri dan kerangka manusia menyebabkan kematian tengah memegang jam pasir. Oke, ada yang menjawab yang C ya. Yang lain bagaimana? Nah, C itu apa? Penambahan. Kita bahas ya. Kalau yang A itu penjelasan, yang B perbandingan, yang C penambahan, D pengulangan, E penegasan. Nah, di satu bendera, dia memakai gambar dirinya. Nah, jadi dia menggunakan beberapa desain ya dari Jolly Roger di satu bendera. Nah, ini penjelasan mengenai apa? Bendera. Desainnya itu tampak dari salah satunya adalah desain benderanya. Seperti itu. Di satu bendera dia memakai gambar dirinya. Itu ya. Ya, di sini kan konteksnya apa? Untuk urusan simbol kelompok bajak lautnya, Bartholomew Robert itu juga dikenal punya gaya yang ekstrinsik ya. Dia tercatat menggunakan berapa desain geolit nih. Satu bendera, nah itu dijelaskan mengenai desain yang digunakannya. Salah satunya yang tampak di bendera. Oke, dengan dijelaskan gambar di bendera itu ada gambar dirinya sendiri, dan kerangka manusia yang menyimbolkan kematian di tengah memegang hujan pasir. Itu ya, sepakat tidak? Jadi, apakah penjelasan, perbandingan, penambahan, pengolahan, atau penegasan? Jadi lebih ke yang A ya, penjelasan. Seperti itu. Bu, pengen nanya, Bu, Boleh, silakan. cara kita membedakan antara penjelasan dan penambahan. Boleh. Ini siapa namanya? Irsyad. Irsyad, oke. Nah, jadi hmm, untuk pertanyaan itu, membedakan antara penjelasan dengan penambahan. Penjelasan itu lebih didetailkan, informasi yang belum eh, lengkap ya dijelaskan di kalimat selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sebelumnya baru pengantarnya nih misalkan ya, terus diperjelas bahas desain nih, oh desainnya seperti ini, seperti A, B, C gitu ya misalkan ya, atau bukan A, B, C, ya, nanti lebih ke perincian ya. Misalkan seperti eh, A, seperti A misalkan gitu ya. Jadi itu lebih ke penjelasan. Belum lengkap nih informasinya dijelaskan di kalimat selanjutnya itu yang maksudnya. Terus kalau penambahan informasi yang di kalimat satu dengan di kalimat dua, informasi yang berbeda tapi tidak bertolak belakang, tapi lebih ke menambahkan informasi. Misalkan bisa dengan cirinya itu terdapat konjungsi antar kalimat ya, konjungsi antar kalimat. Selain itu, di samping itu berarti kan itu ada penambahan ya. Itu bisa ada penggunaan konjungsi yang menunjukkan uh, adanya penambahan informasi. Kalau tidak menemukan konjungsi yang menandai penambahan, bisa dengan misalkan si gagasannya ada informasinya itu belum atau ya ibu lanjutkan dulu ya, belum uh, dijelaskan di kalimat yang sebelumnya. Nah, dimunculkan di kalimat yang selanjutnya, tapi sejajar. Penambahan itu sejajar ya, maksudnya adalah uh, nah bisa dengan seperti ini. Kandungan mineral lainnya adalah gitu ya. Atau mineral juga bermanfaat untuk, nah ada juga kandungan lainnya gitu ya. Itu menambahkan. Nah, silakan itu menurut pendapat Ibu. Silakan. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi boleh. Oke, sambil menunggu tanggapan kalian. Nah, kita lanjutkan ya. Boleh ditanyakan kembali.
Nah, nomor 15. Tujuan penulisan kalimat 4. Oke, ada yang menjawab nomor 15 ini yang C, yang lain bagaimana? Jadi setiap kalimatnya itu juga mewakili tujuan si penulis ya. Nah, kita lihat di kalimat 4. Nah, ada yang menjawab yang B ya. Oke, ada yang menjawab juga yang B. Kita cek simbolnya yang dibuat untuk menggertak dan mengancam itu berupa, kayak ada yang C, berupa ilustrasi dirinya tengah memegang pedang api seraya berdiri atas dua tengkorak manusia. Oke, tadi ada C, B, C gitu ya. Oke. Hmm, tujuan perusahaan kalimat 4 ya. Kita cek dulu. Kita bandingkan B dengan C kalau gitu ya. B itu apa? Memberi contoh yang terdapat pada pernyataan sebelumnya. 4 itu memberi contoh. Terus apakah 4 itu melengkapi gagasan pada kalimat sebelumnya? Oke, kita bahas ya. B itu memberi contoh, C itu melengkapi gagasan. Nah, dikaitkan dengan kalimat yang sebelumnya, 4 ini tujuannya apa gitu ya. Kalau kita lihat, kita cek dulu. Ada kata kunci yang sama, itu di sini ada menyimbolkan dengan simbolnya. Arahnya sama ya, maksudnya adalah eh, ada rujukan yang sama ya. Di sini melanjutkan, saling menjelaskan. Ini sedang di dalamnya membahas simbol-simbol yang digunakan dalam desain yang digunakan. Oke ya. Kita cek lagi awal kalimat 3 di satu bendera. Dia memakai gambar dirinya sendiri dan kerangka manusia dalam kurung menyimbolkan kematian tengah memegang jam pasir. Ya, simbolnya di sini, simbol yang rujukannya kayak yang sebelumnya ya, yaitu salah satunya adalah kerangka manusia tengah memegang jam pasir. Gitu ya. Kerangka manusia itu simbol dari kematian gitu ya. Simbolnya yang dibuat untuk menggertak dan mengancam itu berupa ilustrasi dirinya tengah memegang pedang api seraya berdiri di atas dua tengkorak manusia. Nah, apakah memberi contoh atau melengkapi? Nih, kita bahas ya. Kalau dilihat, ada yang setuju dengan C. Nah, tadi yang menjawab yang C ya. Itu kenapa jawaban C? Melengkapi gagasan pada kalimat sebelumnya. Jadi, simbolnya itu fungsinya untuk apa? Menggertak ya. Sebenarnya pembahasan untuk apa itu sebagai perluasannya ya kita cek nih. Simbolnya yang dibuat untuk menggertak dan mengancam itu, nah sebenarnya intinya itu apa simbolnya berupa ilustrasi dirinya, tengah memegang dan seterusnya. Intinya adalah simbolnya berupa ilustrasi dirinya. Tapi dalam informasi yang ada juga dimunculkan perluasannya itu simbolnya yang dibuat untuk menggertak tadi ya, dijelaskan berupa ilustrasi dirinya. Nah, jadi kalau dilihat lebih ke melengkapi. Jadi jawabannya yang C. Melengkapi uh, penjelasan mengenai simbol yang ada. Terus apalagi bahwa simbol itu berupa ilustrasi dirinya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau memberikan contoh, contoh di situ misal contohnya dalam konteks yang berbeda aja ya. Atau boleh dengan kata kunci yang sama, misalkan contohnya atau misalnya kayak gitu ya. Itu bisa menunjukkan kalimat yang dimunculkan itu punya tujuan untuk memberikan contoh. Contohnya misalnya ya, atau bisa juga berupa gagasan yang dimunculkan bukti konkretnya
Seperti itu. Misalkan Indonesia memiliki banyak generasi unggul. Nah, dimunculkan contohnya. Misalkan eh, salah satunya X misalkan yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional misalkan. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu lebih ke contoh. Kayak gitu. Walaupun tidak mutlak ya kalau misalkan ada salah satunya gitu ya. Kita lihat konteks secara keseluruhan kaitannya apakah memang pasti memberikan contoh atau kecenderungannya memberikan contoh atau seperti apa. Silakan. Jadi nomor 15 lebih ke melengkapi gagasan pada kalimat sebelumnya ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal ini silakan. Kita lanjutkan soal nomor 16 sekarang. Inti bagian subjek pada kalimat satu ya. Kita tentukan mana subjeknya ya. Kalimat satu terlihat di layar ya. Salah satu penyebab kematian akibat penyakit. Bentar. Belum beres ya potongannya bilang ya. Salah satu penyebab penyakit diulangi. Salah satu penyebab kematian akibat penyakit tidak menular yang mengalami peningkatan. Nah ini ya. Ini panjang nih subjeknya. Dari mana? Dari salah satu sampai peningkatan. Kenapa? Karena ini masih ada yang berarti perluasannya masih nyambung ya. Kita lanjutkan. Predikatnya apa? Nah, ada yang berpendapat adalah ini bisa sebagai predikat ya. Jadi di sini sebagai predikat. Ada juga yang menilai nempel dengan kelanjutannya. Jadi adalah penyakit ginjal kronis atau CKD. Nah, itu ada yang berpendapat ya, itu jadi predikat. Tapi ada yang berpendapat setelah adalah di sini ibu masukkan ke pola yang ini S level ya. Salah satu sampai peningkatan subjek ya adalah predikat penyakit ginjal kronis atau CKD itu kita sebut pelengkap ya. Kita gunakan salah satu pendapat ini. Nah, sudah S level ya. Kita fokuskan ke mana? Kita fokuskan ke subjeknya. Nah, subjeknya apa? Panjang ya. Apa inti dari subjek ini? Ini sebuah frasa yang memiliki fungsi subjek. Nah, intinya apa? Itu penyebab ya. Yang A. Nah, kita tanda yuk. Kenapa penyebab? Kita coba tandai. Nah, ini intinya penyebab. Penyebab apa? Penyebab kematian. Penyebab kematian akibat apa? Akibat penyakit tidak menular. Yang bagaimana yang mengalami peningkatan? Banyak, salah satu, atau satu-satunya, atau semuanya, atau seperti apa? Oh, satu-satunya. Oh, satu-satunya. Bukan ya? Salah satunya. Gitu ya. Berarti apa intinya? Penyebab ya. Intinya penyebab. Misalkan inti dari uh, kucing yang berlari di taman itu sedang minum. Ya. Nah, subjeknya apa? Kucing yang berlari eh, di taman. Bisa kita tempelkan ya dalam konteks ini. Nah, jadi kucing sampai taman itu bisa kita sebut subjek. Nah, inti dari subjeknya apa? Kucing ya. Sedang makan intinya apa? Makan. Mobil baru intinya apa? Mobil, gitu ya. Nah, ini intinya, inti dari subjeknya adalah penyebab. Gitu. Jadi jawabannya yang A, penyebab. Sudah, kita lanjutkan soal nomor 17.
sebentar ya. Tadi penyebab ya. Nah, kita geser lagi. Silakan nomor 17. Kalian setuju dengan jawaban yang mana? Pertanyaannya kalimat pasif yang tepat ya untuk mengisi rumpang pada paragraf 2. Kalau dilihat isinya sama, hanya berbeda apa? Berbeda letak atau dalam hal penggunaan kata-katanya. Nah, disimpulkan sebagai predikat ya. Dari data tersebut, kalau ada dari berarti keterangan ya, bahwa sampai terakhir. Bahwa sampai terakhir di sini apa? Biasanya kan bahwa itu penanda objek ya. Nah, tapi ini jadi penanda subjek. Kenapa? Karena kita temukan dalam kalimat pasif. Kan, misalkan kalau kalimat aktif menjadi pasif, yang asalnya subjek jadi objek, yang asalnya objek jadi subjek, kayak gitu ya. Dan bisa dari kata kerja aktifnya menggunakan imbuhan me, predikatnya ya. Kalau dipasifkan, si predikatnya menggunakan imbuhan di. Ibu lisankan ya. Nah, sebenarnya kalau di sini SP-nya ada, yaitu disimpulkan predikat, bahwa, dan seterusnya sebagai um, subjek gitu. SP-nya ada, kayak gitu. Nah, tapi di antara pilihan yang ada, kita lebih pilih yang C. Jadi bukannya, ya ini Ibu coba analisis yang tadi. Nah, jadi lebih ke yang C nih, dengan penjelasan seperti apa. Dari data tersebut sebagai keterangan ya, dapat disimpulkan sebagai predikat bahwa dan seterusnya. Ini sebagai apa? Karena di kalimat pasif ya, bahwa dan seterusnya, jadi subjek ya, SP-nya ada. Cuma hanya saja polanya jadi gimana? KPS ya, kayak gitu. Nah, jadi isinya sama saja, hanya cari yang lebih efektif. Kenapa tidak kita pilih yang B? Karena B itu kesimpulan yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh kayak kesimpulan yang didapat, kesimpulan yang diambil. Nah, jadi tidak logis ya. Yang bisa diambil itu, yang bisa diperoleh itu, yang bisa didapatkan itu yang ada wujudnya. Ya, sementara kesimpulan itu abstrak ya. Dan kalau dilihat ya, kesimpulan yang maksudnya ya, yang diperoleh dari data tersebut sebagai apa? Subjek nih, bahwa dan seterusnya objek ya. Apa yang belum muncul? Predikat. Jadi kurang tepat ya. Nah, kalimatnya juga tidak efektif dan tidak terlihat aktif dan pasifnya ya. Kalau yang delta bagaimana? Kesimpulan dari data disebutkan bahwa kalau Ibu lihat di opsi D ini ada dari yang langsung saja kesimpulan data adalah gitu ya. Kalau disebutkan ini kenapa tidak logis? Ini pen, eh, penggunaannya itu dimunculkan dalam tulisan di sini dalam bentuk tulisan ya. Jadi kalau disebutkan berarti secara lisan, secara kata-kata pakai surat. Nah, tidak logis ya. Sementara di sini dalam bentuk tulisan, begitu. Jadi tidak tepat disebutkan. Diksi yang digunakannya kurang tepat. Tuh, yang E bagaimana? Pasien gagal ginjal meningkat. Kalau yang E itu kita cek pola kalimatnya. Pasien gagal ginjal sebagai
pasien gagal ginjal itu sebagai subjektif, meningkat sebagai predikat. Predikatnya sebentar. Bisa ya. Eh, predikatnya apa? Predikatnya meningkat. Meningkat ini sebagai kata diisi oleh kata kerja aktif. Berarti ini bukan kalimat pasif, tapi kalimat aktif ya. Kalau kata kerja aktif, berarti kita temukan kalimatnya namanya kalimat aktif. Kita kita sebut ya kalimat aktif. Seperti itu. Sisanya ini keterangan. Nah, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Jadi yang E itu bukan kalimat pasif ya, tapi kalimat aktif. Nah, yang A juga ada di nih, predikatnya di di, tapi urutannya akan lebih tepatnya kalau antara predikat dengan fungsi kalimat yang lain tidak disisipkan kata yang lain, tidak disisipi kata yang lainnya. Di sini disisipi keterangan di sini. Walaupun keterangan boleh diletakkan di tengah, ya, tapi akan nah di beberapa posisi ya akan menghalangi kepaduan unsur atau fungsi kalimat ya kalau letaknya kurang tepat. Ya, 17 yang sih ada yang mau menanggapi? Sambil menunggu tanggapan kalian. Sekarang nomor 18. Ada yang mau menunjukkan jawaban kalian? Nah, ada yang menjawab yang delta, ada yang silakan delta juga. Nah, terus ada yang C, apakah ini untuk soal sebelumnya atau bagaimana? Silakan disampaikan. Sepertinya itu untuk soal yang sebelumnya ya. Oke, rata-rata ini delta ya. Oke, kita akan bahas untuk opsi 18, untuk opsi soal nomor 18, tepat yang delta ya. Nah, ini perbaikannya seperti apa? Yaitu kita temukan apa di delta itu? Menghubungkan, memiliki ya, mendongkrak, sejajar ya. Nah, apakah ada yang sejajar juga? Nah, sebenarnya yang B juga ada yang sejajar, menghubungkan, memiliki ya, mendongkrak. Apa yang berbeda? Nah, kita temukan ada perbedaan di sini nih. Di sini mendapatkan, ya ini pendapatan. Nah, padahal ini sama-sama mu ya, tapi kenapa lebih lebih kita pilih yang delta? Nah, karena konteksnya adalah lebih tepatnya pendapatan ya, menghubungkan Asia dengan Eropa sehingga memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan Prancis ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, jadi eh, tepat yang delta ya. Ibu tandai lagi dengan warna yang lain. Jadi yang ini ya, yang delta. Untuk yang lainnya tidak sejajar ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Kata yang mengandung makna sebenarnya pada bacaan, apakah didongkrak, menerjunkan, membelah, memancing, atau menggeluti? Kalian setuju yang nomor 19? Silakan. Ada yang menjawab yang C?
Ada yang sepakat dengan saya juga. Hmm, tepat ya yang C, membelah. Walaupun terlihat membelah juga eh, untuk konteks yang ada ya di situ bisa lebih ke makna yang bukan sebenarnya ya. Nah, tapi didongkrak, menerjunkan, memancing, menggeluti dalam masing-masing kalimat yang ada juga itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi tidak kita jadikan pilihan. Nah, yang lebih aman, yang memang maknanya sudah atau tidak jauh berbeda gitu ya, yaitu yang C, dalam konteks ya, konteks yang berbeda gitu ya. Nah, jadi yang menggunakan makna sebenarnya itu bermakna denotatif di antara lima pilihan yang C ya, membelah konteksnya, membelah daratan Swiss ya. Walaupun kebayangnya menggunakan pisau ya, tapi ini dibandingkan didongkrak misalkan di kalimat tiga, terus menerjunkan di kalimat empat atau kita cek yang memancing di kalimat lima ya, memancing reaksi penduduk sekitar. Nah, tidak memancing reaksi penduduk sekitar. Nah, yang biasa dipancing apa? Ikan ya, udang dan lain-lain. Nah, jadi kalau reaksi eh, kurang atau jarang menggunakan konteks seperti itu. Biasanya awalnya itu ya arahnya memancing itu ya hanya terbatas pada ikan yang dipancing awalnya seperti itu. Sekarang kan berkembang sesuai dengan konteks yang digunakan ya. Silakan. Jadi 19 yang C membelah kita soal nomor 20. Frasa menginjakan kaki pada kalimat satu berasosiasi dengan kata apa? Silakan. Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 20 tadi ada yang menjawab yang delta. Lalu ada yang A, ada yang delta. Kita bahas ya. Hmm. Kalau yang A itu menakutkan, delta itu berkunjung ya. Konteksnya kita cek. Nah, ada yang menjawab yang E. Kita bahas ya. ADE ya. Menaklukkan, berkunjung sama mendatang. Kalimat satu berasosiasi dengan kata apa? Nah, di sini menginjakan kaki ya. Nah, ketika menginjakan kaki di Mesir pada tanggal pada tahun sekian gitu ya dan seterusnya. Nah, di situ apakah ketika menaklukkan di Mesir atau ketika memengaruhi di Mesir atau menyerobot di Mesir atau berkunjung di Mesir atau mendatang di Mesir? Nah, jadi bagi antara lima pilihan kita pilih yang delta itu. Setuju nggak? Delta itu apa tadi? Yaitu berkunjung. Konteksnya ketika menginjakan kaki di Mesir, sebagaimana dilakukan terhadap daerah taklukan lainnya, nah Hewan memerintahkan pasukannya untuk merantau, si, merantau, sedasar ya, memantau ya, jadi merantau, untuk memantau situasi sekaligus memetakan sumber daya alam. Jadi belum ditaklukkan, baru menginjakan kaki, baru mengunjungi, baru mendatangi. Nah, kenapa bukan mendatang? Kalau mendatang, di waktu yang mendatang, misal, di waktu yang akan datang. Nah, itu berbeda konteks kalau Ibu lihat ya. Atau ada yang sudah buka KBBI? Mendatang.
Ya, mendatang itu muncul dengan tiba-tiba, diartikan datang menyusul, yang atau yang akan datang atau kelak, gitu ya. Seperti itu. Jadi konteksnya ini kita gunakan ini lebih berasosiasinya ke mana? Berkunjung ya, kayak gitu. 20 yang delta berkunjung. Kita lanjutkan. Nomor satu untuk KLS 3. Nomor satu, kalian setuju yang mana? Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf, kalian setuju yang mana? Kita pisah. Nah, silakan. Yang mana? Ada yang menandai yang mana tuh? Boleh. Silakan. Nah, di layarnya sudah bergeser nih, boleh ditandai lagi. Oke. Untuk nomor satu ada yang menjawab yang E. Kita bahas. Yang lain bagaimana? Setuju dengan E? E itu diawali paragraf keduanya dengan kalimat tujuh. Yang lain bagaimana? Kandungan pati dalam temulawak juga terdiri atas amilosa dan amilopektin yang dapat berfungsi sebagai sumber energi serta pendukung kesehatan pencernaan dan seterusnya. Nah, kalau dilihat ya, 8 ini diisi oleh apa? Seluruh kombinasi zat tersebut. Nah, zat apa di situ? Kombinasi zat yang sebelumnya dimunculkan ya, kandungan yang terdapat pada temulawak. Nah, silakan. Ibu munculkan jawabannya dulu. Itu yang C. Sepakat tidak? C itu apa? C itu dipisah kalimat dulu. Ya, Ibu geser dulu. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Secara tradisional, temulawak sering dimanfaatkan sebagai bahan utama jamu gendong. Simpang ini mulai diolah menjadi suplemen modern dalam bentuk kapsul maupun sirup penambah nafsu makan. Nah, itu diawali temulawak ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk bahan utama jamu gendong ya, terus menjadi suplemen juga. Nah, temulawak menyimpan kekayaan senyawa aktif ya, tadi tuh yang sangat melimpah sehingga berikan dampak positif bagi fungsi hati apabila diproses secara higienis. Nah, di situ dampak positifnya itu untuk kesehatan fungsi hati ya. Rimpang temulawak agar rimpang temulawak segar mengandung zat aktif paling utama yaitu kurkuminoid. Nah, di kalimat 3 dengan 4 sama-sama ada kata kunci kurkuminoid ya. Nah, rimpang temulawak segar mengandung zat aktif paling utama yaitu kurkuminoid yang berfungsi sebagai pelindung organ dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya pada kandungan tersebut inilah yang sekaligus memberikan zat warna kuning alami yang sangat khas ya. Nah, kita bisa di sini di limanya membahas apa? Kandungan lainnya temulawak juga, walaupun juga di sini kan untuk penjelasan tambahannya tadi ya, harusnya kan nyambung ya dengan yang sebelumnya. Tapi kenapa kita pisah? Jadi uh, kalau dilihat ya, untuk memisahkan ya, awalnya bisa perkenalan dulu nih, temulawak itu seperti apa, digunakan untuk apa. Nah, di dalamnya ada kandungan kurkuminoid. Nah, kita pisahkan.
ada kandungan lain selain itu. Ada mineral ya. Apalagi selain mineral apa? Minyak asiri ya. Tulisan asiri itu tanpa T ya, asiri. Eh, Terdapat kandungan minyak asiri juga. Terus, nah, kandungan pati dalam penguap juga terdiri atas amilosa dan amilopektin yang dapat berfungsi sebagai sumber energi dan seterusnya. Jadi, nah di kalimat 8-nya, seluruh kombinasi zat tersebut memiliki tingkat toksisitas yang sangat rendah sehingga aman dikonsumsi ya. Nah, jadi dari kandungan yang ada, ini terhitung aman ya, aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita sepakat tidak boleh. Boleh disampaikan. Gimana? Jadi kita pisah di limanya ya. Walaupun memang terlihat uh, manfaatnya itu manfaatnya jadi terpotong ya. Seperti itu. Tapi masih uh, pemisahannya, pengelompokannya masih sesuai, masih anak kayak gitu. Silakan. Itu ya. Nah, silakan. Ada yang disampaikan? Boleh tanggapan kalian. Nah, kita akan membahas soal selanjutnya ya. Di nomor satu tadi yang C, sekarang nomor dua. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah, nah tadi sempat kita bahas eh, kalimat efektif itu dalam konteks menyempurnakan kalimat ya. Minimal SP-nya jelas, penggunaan kata-katanya tepat, terus logis ya, hemat, lalu paralel ya. Nah, ada tadi salah satu syaratnya itu logis. Nah, logis yang tadi dimaksud adalah masuk akal, tapi untuk yang konteks soal TPS, logis di situ mewakili istilah eh, kalimat efektif gitu ya. Ulangi, kalimat logis dalam konteks ini adalah kalimat efektif. Jadi kalimat tidak logis, kalimat yang tidak efektif ya. Seperti itu. Nah, ada yang sudah ketemu jawabannya yang mana? Langsung Ibu munculkan atau kita cek dulu dari kalimat satu ya. Secara tradisional ini keterangan ya. Temulawak ini sebagai subjek sering dimanfaatkan itu sebagai apa? Predikat, sebagai bahan utama jamu gendong, tetapi dan seterusnya. Itu sebagai apa? Kelanjutannya itu adalah sebagai, kan ada di awal sebagai ya, berarti keterangan. Kayak gitu. Nah, dari SP-nya ada, terus penggunaan kata-katanya masih aman ya? Ada tidak? Yang boros dan lain-lain? Silakan. Kata depannya, kata sambungnya, alias konjungsinya, kata gantinya.
Kalau Ibu lihat masih aman. Nah, jadi kalau bukan kalimat satu yang mana yang tidak logis? Yaitu di kalimat 4. Nah, Ibu tanda dulu ya, kalimat 4. Nah, di sini ada pada kandungan. Nah, kalau ada pada apa? Diawali oleh preposisi keterangan ya. Nah ini yang bisa dipisah karena di sini ada partikel lah. Sebentar ya, Ibu tanda dulu ini. Nah, ada partikel lah di situ. Ketemu partikel lah. Nah, partikel lah terus ada yang. Kalau partikel lah terus ada yang, namanya kalimat empatik ya. Pernah dibahas tidak di pertemuan yang sebelumnya? Jadi, kalimat empatik itu menegaskan subjeknya dengan cirinya ada partikel lah dengan yang. Kayak gitu ya. Nah, ada yang berpendapat kalau yang menggunakan partikel lah di sini dalam konteks kalimat empatik ya. Ada yang berpendapat ini adalah subjek, yang inilah predikat. Ada yang berpendapat kebalikannya, yang ada partikel lahnya itu predikat, yang dan seterusnya adalah subjek. Nah, kita ambil pendapat yang polanya PS. Dengan partikel lahnya itu sebagai predikat, yang dan seterusnya itu subjek. Kita ambil salah satu pendapat ya. Nah, apa yang menyebabkan kalimat 4 ini tidak logis alias tidak efektif ya konteksnya? Nah, kalau ada pada berarti apa? Keterangan ya. Berarti lebih ke keterangan ya, karena ada pada. Nah, ini apa? Nah, yang ini, yang dan seterusnya, subjek. Apa yang kurang? Predikatnya. Bagaimana munculkan predikat? Nah, bisa kita hilangkan padanya. Berarti ini contoh yang bagaimana penggunaan preposisi yang kurang tepat, tapi lebih ke SP-nya tidak jelas ya. Diulangi ya. Ini lebih ke gagasannya kurang jelas karena SP-nya kurang jelas. Kayak gitu ya. Ini lebih ke gagasannya tidak jelas, SP-nya jadi tidak jelas ya. Karena SP-nya tidak jelas. Ya. Jadi dengan menghilangkan preposisinya, nah yang asalnya keterangan nih setelah preposisinya hilang, ini jadi predikat. Yang ada partikel lah itu ya. Ini kita ambil salah satu pendapat ya. Yang dan seterusnya ini sebagai subjek. SP-nya ada ya. Silakan, ada yang disampaikan? Contoh kalimat lain yang SP-nya tidak jelas seperti apa misalkan? Pernah disampaikan ya? Pada dapat itu misalkan sedang berlangsung misalkan ya. Nah, apa yang kurang? Subjeknya apa? Apa yang sedang berlangsung kayak gitu ya. Nah, ini SP-nya jadi tidak jelas. Uh, le- Lebih detailnya lagi, yang tidak jelas apanya? Subjeknya. Kalau kita, nah ini coba kita tandai ya. Pada rapat itu, keterangan ya karena ada pada ya di situ sedang berlangsung ini sedang berlangsung sebagai predikat. Nah, apa yang kurang? Subjeknya ya. Kayak gitu. Jadi kita hilangkan padanya, jadi apa? Subjeknya akan muncul. Subjeknya apa? Rapat itu. Predikatnya sedang berlangsung. Rapat itu sedang berlangsung. Ya. Nah, itu. Jadi itu alasan kenapa yang B ya, kalimat 4. Kita akan ini bahas nih. Ada yang bertanya. Kalau kalimat 7 polanya apa, Bu? Kita cek ya kalimat 7.
Oke, kita coba ya. Kandungan pati dalam temulawak juga sebagai, juga ini sini boleh nempel di subjek, boleh nempel di predikat ya. Nah, bisa juganya nempel di predikat ya. Nah, diulang ya, kandungan pati dalam temulawak sebagai subjek juga terdiri sebagai predikat atas amilosa dan amilopektin yang dapat berfungsi sebagai sumber energi serta pendukung kesehatan pencernaan. Nah, kalau Ibu lihat ini lebih ke pelengkap atau bentar ya, bisa pelengkap, bisa keterangan. Nah, menurut pendapat Ibu ini atas dan seterusnya pelengkap ya, seperti itu. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Jadi kalau Ibu lihat ini SPP, tadi ada yang bertanya ya, pola dari kalimat tujuh seperti apa. Untuk kenapa tidak kita pilih yang kalimat tujuh untuk kita jadikan jawaban untuk pertanyaan tidak logis, karena SP-nya minimal ada. Terus penggunaan kata-katanya masih aman, logis, apalagi tidak boros ya. Uh, Paralel juga seperti itu. Silakan. Ada yang disampaikan? Paralelnya di mana? Salah satunya bisa kita lihat di sini. Sumber energi serta pendukung kesehatan pencernaan dan seterusnya ya. Atau bisa dilihat paralelnya, ibu tandai sumbernya aja, sumber energi serta pendukung dan seterusnya. Nah, ini sumber dengan pendukung sama-sama kata benda ya. Walaupun yang satu tidak berimbuhan, yang satu berimbuhan, tapi sejajar dalam hal jenis katanya sama-sama kata benda ya. Jadi tidak kita paksakan untuk kita samakan imbuhannya ya, tergantung konteksnya. Begitu. Tapi langkah awal boleh disamakan imbuhannya. Gitu. Itu kalau arahnya ke mengecek paralel atau tidaknya. Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Boleh menanggapi penjelasan yang kalimat 7 tadi. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Jawaban kalian apa? Kata padahal dalam kalimat 2, apakah menegaskan ide, mengontraskan ide, meluaskan ide, menguraikan ide, atau menjelaskan ide? Nah, ada yang menjawab yang B. Ada yang B juga. Nah, ada yang delta, menguraikan. Ada yang mengontraskan, ada yang menguraikan. Nah, Ibu akan cek arti padahal di KBBI ya. Ibu bacakan ya. Padahal itu konjungsi yang bagaimana, untuk apa? Eh, Kata penghubung atau konjungsi untuk menunjukkan pertentangan antara bagian-bagian yang dirangkaikan. Diartikan nilai, diartikan juga menurut halnya, atau diartikan juga atau istilah lain dari sedangkan. Sejajar maknanya dengan sedangkan. Yang sudah kalian ketahui, sedangkan itu konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan atau perlawanan ya. Dan dari segi penjelasan padahal juga tadi apa? Menunjukkan pertentangan ya. Nah, antara A, B, C, D, E tadi kan saja mengontraskan. Nah, kontras itu apa? Kontras itu memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Diartikan juga memperlihatkan perbedaan nyata dalam warna, rupa, dan seterusnya. Mengontraskan berarti menjadikan kontras atau menjadikan nyata perbedaannya. Gitu ya. Nah, kata kuncinya apa? Adanya perbedaan yang menjadikan nyata perbedaannya. Kayak gitu. Jadi, tempat yang Bandung yaitu mengontras. Ada yang ditanggapi? Ada yang mau menanggapi? Boleh.
Silakan. Kenapa bukan menguraikan, menjelaskan? Nah, ini tipis ya antara menguraikan dengan menjelaskan. Tapi kalau Ibu lihat konteksnya memang bisa dibedakan juga ya antara menjelaskan dengan menguraikan. Menguraikan, menjelaskan lebih detail misalkan kalau seperti itu. Nah, jadi sepakat ya lebih ke mengontraskan. Kata kuncinya perbedaan untuk penyusi pada. Ya, nomor tiga yang banyak. Kita lanjutkan. Nah, kalimat satu dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna bila dilengkapi dengan kata-kata yang mana. Silakan, kalian isi dengan kata apa? Ada yang menjadi yang A. A itu apa? Bahwa. Satu lagi apa? Atau. Nah, kita lihat ya. Bahwa dengan atau kita coba simpan di sini. Banyak orang beranggapan bahwa fenomena daun menguning atau gugur adalah proses penuaan tanaman yang sederhana. Tepat jawabannya adalah yang A. Bahwa dan atau untuk mengisi rumpang kalimat satu. Nah, yang A ya. Kenapa tidak kita gunakan kalau atau tentang atau mengenai atau jika dalam konteks lisan ya itu kan dia bilang kalau dia eh, sakit misal. Nah, kalau dalam konteks seperti itu kita gunakan kalau. Tapi dalam konteks yang formal bagaimana? Dia mengatakan bahwa dia sakit. Ya, jadi kalau dia mengatakan kalau seperti ini, dia mengatakan kalau dia sakit. Jadi itu terbawa dari eh, percakapan lisan gitu ya. Nah, jadi lebih tepatnya bahwa dan atau dalam konteks tadi ya. Empat yang A, yang lain bagaimana? Setuju juga. Kita lanjutkan. Tadi ada yang menjawab yang delta untuk soal yang mana? Ibu baru cek cek kolom chat. Nah, udah ya. Jadi empat yang A ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 yang ada yang menjawab yang B, yang Bandung, yang lain bagaimana? Kata yang memiliki makna lebih sempit dari kata bangsa. Dalam konteks kalimat tiga, eksistensi bangsa Indonesia dalam melestarikan budaya didukung oleh sebuah kenyataan yang dengan disebutnya istilah wayang dalam prasasti Sangsang yang berangkat tahun sekian Masehi, eksistensi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada komunitas, ada kelompok, ada perserikatan ya, ada masyarakat, ada oknum. Ibu munculkan dulu komunitas ya, komunitas. Komunitas diartikan kelompok organisme atau orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Bisa juga diartikan masyarakat, diartikan juga paguyuban ya. Berarti masyarakat dengan komunitas sejajar ya. Kita cari arti masyarakat sekalian dulu ya. Masyarakat diartikan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kayak gitu.
Ya, kita lanjutkan kelompok ya. Kelompok kumpulan tentang orang, binatang, dan sebagainya. Ya, kita juga golongan, sebenarnya seperti apa konteksnya berbeda. Golongan tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dan sebagainya. Diartikan juga gugusan tentang bintang, pulau, dan sebagainya. Dalam bidang antropologi, kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu. Kumpulan manusia. Membahas mengenai apa nih? Kelompok ya. Nah, berarti sejajar ya dengan masyarakat, tadi komunitas. Jadi sejumlah atau maksudnya lah kumpulan manusia di dalamnya ya. Kalau perserikatan diartikan perkumpulan, ikatan, atau perhimpunan. Diartikan juga perseroan atau kongsi ya. Diartikan juga persekutuan. Ada kata kunci yang sama yaitu perkumpulan. Tadi apa? Kumpulan. Sejumlah manusia, kelompok organisme, dan lain-lainnya. Jadi yang makna yang lebih sempit dari bangsa itu apa? Yaitu di antara 5 pilihan kita pilih oknum ya. Nah, walaupun kalian mendengar oknum itu terlihat konotasinya negatif ya. Nah, kita pastikan dulu kalau bahwa bahwa bangsa ya, bangsa jadi bahwa nih. Bangsa. Bangsa itu kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Diartikan juga bangsa itu golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang punya asal-usul dan dan sifat khas yang sama. Dan seterusnya ya, kok diartikan juga kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, juga kesatuan kebudayaan dalam arti umum ya, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi. Nah, terlihat sejajar dengan tadi komunitas masyarakat ya. Berarti makna yang lebih sempit dari bangsa itu adalah oknum. Apa arti oknum? Bisa kalian cek juga masing-masing di KBBI ya. Artinya bisa diartikan dalam bahasa istilah arkaisnya itu penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik, itu konteksnya pribadi gitu ya. Uh, Konteksnya seperti apa? Kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 oknum keesaan Tuhan ya. Itu di salah satu konteks. Ada konteks yang lainnya apa? Orang seorang atau perseorangan. Diartikan juga orang atau anasir dalam kurung dengan arti yang kurang baik ya. Jadi ada konteks lainnya gitu ya. Nah, ada konteks yang uh, lebih ke misalkan di berita-berita ya, ada yang konteksnya jauh berbeda dari makna yang lainnya kayak gitu ya. Itu konteks yang misalkan di berita-berita misalkan oknum guru ditangkap misalkan. Nah, jadi kebetulan dia profesinya guru tapi misalkan melakukan tindak pidana misalkan gitu ya. Atau oknum DPR melakukan korupsi misalkan. Atau oknum pejabat melakukan aksi suap misalkan seperti itu ya. Apakah semua pejabat seperti itu? Tentu tidak. Apakah semua anggota DPR seperti itu? Apakah semua guru seperti itu? Nah, tentu tidak. Jadi oknum itu ya mewakili orangnya. Hanya saja dia ada di lingkup profesi atau kedudukan dia berada itu seperti apa atau di mana gitu ya. Oke,
Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Oke. Ini sudah di menit ke. Nah, nanti saja ini karena lumayan agak panjang untuk soal nomor 6 penjelasannya. Oke, ada yang menjawab yang delta ya. Sementara Ibu sebutkan dulu kuncinya, nanti penjelasannya insya Allah di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nomor 6 itu nanti bisa dianalisis ya sebelum kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nomor 6 itu Bandung. Ya, sebenarnya kalau dilihat ini sudah terlihat di dalam kurung ya. Ada arti-artinya. Nah, nanti silakan analisis ya. Kebanyakan, kesehatan, kekerabatan, kejahatan, ketahuan. Nah, nanti boleh dianalisis kenapa jawabannya untuk yang mempunyai kesamaan makna dengan kenyataan itu kenapa kesehatan. Nah, nanti boleh dianalisis dan cek KBBI boleh. Sementara Ibu sebutkan dulu opsinya dulu yaitu Bandung ya. Kuncinya Bandung. Penjelasan selanjutnya insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Oke, ada yang bertanya, kalau makna luasnya apa, Bu? Untuk bangsa ya. Kalau tadi penjelasannya bangsa itu sejumlah manusia, sekelompok manusia, ya. Nah, apakah bisa kita sebut negara, misalkan, di atas dari bangsa itu, atau, nah, ada tidak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Nah, tadi ada pertanyaan dari teman kalian, makna luas. Nah, makna luasnya apa, Bu? Oke, jadi kalau Ibu melihatnya lebih itu ya, apakah bisa negara atau ada lagi konteks yang lebih luas dari bangsa? Boleh sampaikan. Ya, jadi menurut pendapat Ibu seperti itu. Boleh tanggapan yang lain seperti apa? Nah, silakan. Jadi satu kata itu punya makna yang lebih luas di atasnya ya. Ada makna yang lebih sempit dari kata itu sendiri. Seperti itu. Kalau sudah, nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh disampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk jam selanjutnya ya, kita bahas KLM ya, PDM dan LDI. Jadi untuk PPU kita akhiri dulu. Silakan Ibu, kita jeda dulu 5 menit ya. 5 menit berapa? Bukan 5 menit. 30 menit ya. Yang akan istirahat salah satunya untuk melaksanakan ibadah salat boleh. Waktu asar ya. Jadi di pukul 16:05 ya. Nah, nanti 16:05 kita bertemu kembali insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.